Shalom, Kebumen TV, anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Saya percaya anugerah Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Hari ini mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau merenungkan kebaikan Tuhan. Mau kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari saudara-saudara yang ada di manapun engkau berada, hari ini Tuhan hadir. Mari kita mau sembah Dia. Mari kita angkat pujian ini kembali bersama-sama. Oh Yesus, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera
sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Haleluya. Kami rasakan penyertaan-Mu Tuhan di setiap musim hidup kami. Kami bersyukur, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan hingga sampai hari ini Tuhan kami rasakan. Karena kami tahu betapa besarnya anugerah-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau merenungkan kembali betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, mari sama-sama katakan betapa besar, betapa besar kasih-Mu ya Tuhan dalam setiap hidup kami. Oh, betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan ya Tuhan. Tak Kau pandang
hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sama-sama katakan sekali lagi. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Oh Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Baik saudara-saudara yang ada di rumah dimanapun kau berada, hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan yang baik ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik untuk kami bersama-sama akan datang kepada firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan Kau menerangi hati kami, sehingga ketika firman Tuhan datang dalam hidup kami menjadi tanah hati yang baik. Firman Tuhan boleh menjadi inspirasi kehidupan, boleh menjadi penerangan buat kami, boleh menjadi penuntun buat kami. Kami berdoa supaya Engkau pakai media ini menjadi kesempatan untuk kami mengalami berkat daripada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas dalam banyak hal ini, supaya boleh dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat dan anugerah bagi anak-anak-Mu yang mendengarkan siaran pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kalau kita melihat situasi yang ada di sekeliling kita hari-hari ini, situasi dunia hari-hari ini, kita semua menyadari, melihat bagaimana situasi kehidupan hari-hari ini tidak menjadi semakin mudah, tetapi menjadi semakin sulit bagi kebanyakan orang. Hari-hari ini menjadi hari-hari di mana saya percaya umat Tuhan menghadapi tekanan yang besar dari musuh. Kita punya musuh, ya, kuasa kegelapan dengan semua hal yang dia miliki, berusaha untuk menekan umat Tuhan, berusaha untuk menghambat umat Tuhan, sehingga orang-orang percaya mengalami
tekanan-tekanan dalam hidupnya. Sehingga orang-orang percaya kemudian tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga mereka tidak bisa melayani Tuhan. Sehingga mereka tidak mencapai potensi maksimal mereka di dalam Tuhan. Kita tidak boleh ada di situasi di mana musuh terus-menerus mampu menekan kehidupan kita sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan dikalahkan oleh musuh. Karena Tuhan panggil kita untuk menjadi pemenang. Sama seperti Tuhan Yesus yang telah menang. Maka kita orang-orang percaya juga Tuhan panggil menjadi orang-orang yang menang. Mari kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18 ya. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Nah, ini nasihat Paulus. Dan dari nasihat Paulus ini kita bisa menemukan ya, rahasia untuk kita bisa mengalahkan musuh. Kita akan lihat bersama-sama. Nah, judul perikopnya adalah perlengkapan rohani. Akhirnya, bahasa Inggrisnya finally, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kita harus memastikan akhir atau posisi kehidupan kita setiap hari adalah kuat di dalam Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Renungkan kata ini. Ya, kita harus kuat, karena kalau kita tidak kuat, maka kita akan kalah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Kita harus kuat. Apa yang dimaksud kuat secara rohani? Kuat di dalam Tuhan. Ya. Kalau di ayat 11 ini kita membaca, Paulus berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Saya memaknai bahwa orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Sama dalam peperangan secara jasmani, ya. Negara atau pihak yang mungkin sedang berperang hari ini, ada situasi peperangan misalnya di Rusia, di Ukraina, ya, di Timur Tengah, ya. Negara yang kuat, pasukan yang kuat adalah negara atau pasukan yang perlengkapan senjata perangnya itu lengkap. Ya. Kalau orangnya banyak tetapi perlengkapan senjatanya tidak lengkap, tidak modern, tidak canggih, ya, dia tidak bisa berharap banyak untuk mengalami kemenangan. Demikian juga orang-orang percaya, kita harus memastikan kita ini memiliki seluruh perlengkapan senjata Allah dalam peperangan rohani. Kita harus memastikan ya, tidak ada bagian dalam hidup kita yang tidak terlindungi. Kita harus memastikan seluruh perlengkapan senjata Allah itu kita kenakan. Karena kita mendapati dari bagian firman Tuhan ini bahwa musuh kita adalah kuasa kegelapan, musuh kita iblis. Ya. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan sesuatu yang kelihatan. Ini adalah peperangan rohani. Maka kita harus menyadari betul bahwa senjata peperangan kita tentu bukan senjata peperangan secara jasmani, tetapi senjata peperangan secara rohani. Orang percaya yang tidak mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, dia akan mendapati hidupnya menjadi bulan-bulanan dari musuh. Dia pasti tidak akan sampai kepada rencana Allah yang paling maksimal dalam hidupnya. Dia pasti tidak akan mengalami kemenangan-kemenangan dalam hidupnya. Dia terus-menerus kalah. Dia terus-menerus jatuh bangun di dalam
dosa, di dalam kelemahan. Dan bahkan rencana musuh adalah iblis itu ia ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis ingin sampai umat percaya itu kalah dan sampai titik mereka bahkan binasa. Orang-orang percaya yang terus-menerus kalah. Kalau mereka tidak bangkit, mereka bisa meninggalkan Tuhan, mereka bisa kecewa. Padahal sebenarnya firman Tuhan sudah jelas mengajarkan bagaimana orang percaya bisa mengalami kemenangan-kemenangan dalam hidupnya. Baik, mari kita akan belajar bersama-sama seluruh perlengkapan senjata Allah seperti apakah yang kita harus kenakan. Ya, kita mendapati, ya, mari kita akan lihat bersama-sama. Ayat ke-14 kita baca. Ya. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Ya, yang pertama, ya, berdiri tegap dan berikat pinggangkan kebenaran. Hal yang kita harus pastikan setiap hari, ya, kita harus mewaspadai hidup kita. Kita harus menjaga hidup kita supaya terus tinggal di dalam kebenaran. Itu senjata hidup kita. Ya. Hidup benar adalah benteng perlindungan kita. Meskipun kita sedang ada dalam situasi tertekan, meskipun kita sedang ada dalam situasi yang sulit, jangan biarkan kita melangkah keluar sehingga kita tidak lagi berjalan di dalam kebenaran. Kalau kita mengizinkan dosa masuk dalam hidup kita, mengizinkan kenajisan memenuhi hati dan pikiran kita, mengizinkan perilaku-perilaku yang tidak benar kita lakukan, maka itu akan menjadi celah di mana musuh akan pasti bisa masuk dan berhasil menghancurkan kehidupan kita. Jadi senjata yang pertama yang kita hari ini temukan dari firman Tuhan adalah kita mengenakan ikat pinggang kebenaran. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian, itulah perlindungan kehidupan kita. Contoh dalam firman Tuhan adalah Ayub. Ayub ini orang yang kata firman Tuhan hidupnya saleh, hidupnya benar. Catatan Alkitab menyebut setiap kali anak-anaknya berpesta, ia selalu mempersembahkan korban. Ia menjagai keluarganya, ia menjadi imam dalam keluarganya. Sehingga iblis tidak bisa menyentuh kehidupan Ayub. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, maka ada benteng, ada pagar perlindungan yang menyelimuti kehidupan Ayub sehingga iblis tidak bisa menghancurkan, iblis tidak bisa menyentuh kehidupan Ayub. Demikian juga kita orang percaya, kalau kita memastikan kita hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, maka itu menjadi benteng perlindungan yang kuat dalam kehidupan kita. Yang kedua, firman Tuhan mengajar kepada kita, ya, supaya kita, ya, berbaju zirahkan keadilan. Keadilan di sini maksudnya kasih. Berbaju zirahkan kehidupan yang dipenuhi dengan kasih. Dalam Yohanes pasal 15 kita menemukan bahwa Tuhan menghendaki kita supaya tinggal di dalam kasih Allah. Tinggal di dalam kasih, itulah senjata peperangan rohani kita. Hidup di dalam kasih itu senjata. Kasih itu senjata, Bapak Ibu. Apa yang mungkin hal yang praktis yang kita bisa pelajari dari perkara ini? Kita harus mengenakan kasih dalam hidup kita. Sebagai ganti kasih adalah hawa nafsu, kebencian, dendam. Kalau itu ada dalam kehidupan orang percaya, maka orang percaya sedang tinggal di dalam kelemahan. Kasih itu senjata. Dan ketika orang tidak hidup di dalam kasih, dia akan tinggal di dalam zona, dalam wilayah yang lemah dalam hidupnya.
Orang yang tinggal di dalam kasih, dia memiliki kekuatan dalam hidupnya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari pemirsa Kebumen TV yang terkasih, apakah hari-hari ini kita sedang tinggal dalam kasih? Atau hari-hari ini sedang ada kebencian, ada sakit hati, ada kepahitan yang kita biarkan ada dalam kehidupan kita? Kalau itu ada dalam hidup kita, itu artinya kita tidak tinggal di dalam kasih. Karena kasih itu menuntut keputusan. Mengampuni itu menuntut keputusan. Kita tidak mampu, tetapi ketika kita mengambil keputusan untuk hidup di dalam kasih, ketika kita mengambil keputusan untuk mengampuni, maka pasti ada anugerah Tuhan yang Tuhan beri kepada kita untuk kita bisa menjadi pelaku dari firman Tuhan. Dan senjata peperangan rohani yang kedua, kita pastikan itu ada dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini mendengar siaran ini dan engkau mendapati engkau sedang tidak hidup dalam kasih, engkau sedang hidup dalam kebencian, sedang hidup dalam sakit hati dan kepahitan, jangan biarkan itu lama dalam hidupmu. Segera selesaikan, segera atasi, segera ampuni orang yang menyakiti hidupmu, dan izinkan kasih Allah menyelimuti, melingkupi hidupmu sehingga engkau penuh kekuatan untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan musuh. Senjata peperangan rohani yang ketiga adalah kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, bahwa senjata peperangan rohani kita adalah ketika kita memastikan kita tidak hidup untuk diri sendiri. Puji Tuhan, kita di dalam Yesus boleh mengenal keselamatan, boleh mengenal anugerah, boleh terhubung dengan Bapa. Tapi keselamatan, tapi anugerah yang begitu besar ini tidak boleh hanya untuk diri kita sendiri. Kita harus memastikan di setiap kesempatan yang kita punya, bagikan kabar baik. Ceritakan tentang Allah yang sudah menyelamatkan hidup kita. Ceritakan tentang Allah yang begitu mengasihi kita. Doakan orang-orang di sekeliling kita yang sedang mengalami tekanan-tekanan di dalam hidupnya. Belalah mereka yang hari ini sedang dalam kelemahan. Maka ketika kita memastikan kita sedang tidak hidup untuk diri sendiri, artinya kita mengenakan kasut kerelaan memberitakan Injil. Saya percaya hidup kita akan terus bergerak maju. Orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri, dia tidak akan tinggal di dalam kelemahan. Dia akan tinggal di dalam kekuatan Allah yang berlimpah-limpah. Orang yang mau melayani orang lain, orang yang mau memberitakan kabar baik, maka Tuhan menyertai dia dengan urapan, Tuhan menyertai dia dengan kuasa, sehingga sekali lagi senjata ini akan membuat hidupnya semakin kuat di dalam Tuhan. Yang berikutnya adalah dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ketika kita mendengar kata panah api, ya peperangan, kita bisa menggambarkan peperangan zaman dulu ini ya. Ini firman Tuhan menggambarkan situasi-situasi peperangan jasmani di zaman dulu ya. Maka musuh kalau mau menghancurkan lawannya, dia akan kirimkan panah api yang masuk ke tembok-tembok musuh ya. Nah, demikian juga dengan peperangan rohani. Iblis itu tiap hari mau kirim panah-panah apinya untuk melemahkan hidup kita, untuk mencuri sukacita, mencuri damai sejahtera dalam hidup kita, untuk membuat kita jatuh, menarik kita untuk kita berdosa, menarik kita untuk tidak hidup dalam ketaatan. Iblis punya agenda untuk menghancurkan hidup orang-orang percaya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan senjata peperangan kita yang berikutnya, yang keempat adalah dalam segala keadaan gunakanlah perisai iman. Apa perisai iman itu? Apakah iman itu? Iman adalah kepercayaan penuh kepada Allah yang hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup.
dan firman-Nya adalah ya dan amin. Ketika kita mengalami tekanan-tekanan dalam hidup kita, mari kita berkata bahwa Allah memberi kekuatan dalam hidup kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Perkatakan itu Bapak Ibu, itulah cara praktis menggunakan perisai iman. Memperkatakan semua yang kita percayai tentang Tuhan, memperkatakan apa yang kita tahu, apa yang kita hafal, apa yang kita mengerti, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui firman Tuhan. Perkatakan itu. Ketika kita sedang ada dalam tekanan finansial, mungkin kita sedang ada dalam kebutuhan-kebutuhan dan kekurangan-kekurangan. Kita sudah berdoa dan mungkin kita sepertinya belum mendapatkan jawaban Tuhan. Mari kita berkata, Tuhan, burung di udara Engkau pelihara. Apalagi anakmu, aku ini begitu berharga di pemandangan. Engkau pasti pelihara hidupku. Allahku akan mencukupi semua kebutuhan, semua keperluan. Mari kita berkata bahwa dalam segala perkara aku dapat menanggung segala perkara. Aku cari kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadaku. Itulah yang harus terbangun dalam kehidupan kita. Jangan biarkan ada keraguan, ketidakpercayaan kepada Allah yang dapat memelihara hidup kita, menopang hidup kita. Masuk ketidakpercayaan itu kita amini dan kemudian itu membuat hidup kita lemah. Jangan izinkan ada perkataan musuh yang kita amini. Hanya amini, hanya percayai saja apa yang Allah katakan dalam kehidupan kita. Itulah perisai iman. Dan semakin banyak firman kehidupan yang ada dalam kehidupan kita, maka perisai kita akan semakin besar dan musuh tidak punya kekuatan untuk menghancurkan kehidupan kita. Yang berikutnya adalah, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Senjata yang kita bisa gunakan untuk menghancurkan musuh adalah pedang roh. Dan kata firman Tuhan, pedang roh itu adalah firman Allah. Apakah kita hanya mendengar firman Tuhan waktu kita di gereja? Apakah kita hanya memakai firman Tuhan waktu kita ada dalam persekutuan-persekutuan atau ibadah? Atau firman Allah itu, firman Tuhan itu menjadi kehidupan kita setiap hari? Tidak cukup kita membaca firman Tuhan hanya di gereja. Orang yang hanya membaca firman Tuhan di gereja, dia tidak akan bisa menjadikan firman Allah itu menjadi pedang roh dalam hidupnya. Dia akan kesulitan memahami firman Allah. Tetapi saya mau berkata, setiap hari, mari Bapak Ibu bangun kebiasaan. Setiap bangun pagi sebelum memenuhi aktivitas, pastikan firman Tuhan ini Bapak Ibu baca. Renungkan firman Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu firman Tuhan yang tertulis, atau Bapak Ibu mendapat arahan-arahan dan tuntunan-tuntunan dari Tuhan. Itu firman Tuhan. Hidupi itu. Gunakan itu dalam hidupmu. Ya, pastikan engkau hanya hidup berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu, kata firman Tuhan, ya, firman Tuhan berkata, dan terimalah ketopong keselamatan. Ya, ketopong itu senjata untuk melindungi kepala kita. Firman Tuhan itu penyelamat buat pikiran kita. Ya, di kepala ini ada pikiran kita. Ini pusat segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kemenangan hidup kita, kekalahan hidup kita ditentukan menang atau kalah di pikiran kita. Setiap hari iblis ingin membombardir orang-orang percaya dengan pikiran-pikiran negatif, dengan input-input negatif. Jangan biarkan apa yang kita baca di media, apa yang kita baca di berita, apa yang kita dengar dari banyak orang itu memenuhi pikiran kita, mempengaruhi hati kita. Tapi izinkan hanya firman Tuhan saja yang setiap hari mengisi hati dan pikiran kita. Kalau hati dan pikiran kita hanya berisi firman Tuhan, maka ketika kita menghadapi tekanan-tekanan, masalah-masalah dalam hidup kita, yang keluar adalah firman Tuhan.
Sehingga itu yang disebut firman Tuhan menjadi pedang roh dalam kehidupan kita. Tuhan itu firman-Nya berlimpah dengan hikmat. Firman-Nya berlimpah dengan anugerah yang dapat menguatkan hidup kita dan menopang hidup kita. Dan tentu setiap hari juga Tuhan itu rindu berbicara kepada kita umat Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita menyediakan hidup kita setiap hari untuk firman Tuhan bicara kepada hidup kita? Jadi pastikan tiap hari kita memenuhi hidup kita dengan firman Allah. Rajin baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, bahkan hafalkan ayat-ayat firman Tuhan. Itu akan menjadi kunci kemenangan dalam hidup kita. Yang terakhir, dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Yang keenam adalah berdoa setiap waktu di dalam roh. Kita tidak hanya berdoa waktu memulai aktivitas kita di pagi hari, atau hanya berdoa waktu di persekutuan atau di gereja, atau waktu mau makan saja kita berdoa, waktu mau tidur saja kita berdoa. Tetapi Alkitab mengajar, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Apa yang dimaksud dengan berdoa setiap waktu di dalam roh? Artinya, kita harus memastikan bahwa doa itu menjadi sesuatu yang mengalir dalam hidup kita. Di setiap waktu dan kesempatan, ketika kemudian ada dorongan untuk berdoa, mari kita berdoa. Dan yang seperti ini adalah sesuatu yang harus dibangun. Bapak Ibu, mari kita belajar selalu terhubung dengan Tuhan. Selalu berdoa dimanapun kita berada, di setiap kesempatan yang kita punya, berdoalah. Berdoalah. Doa itu kunci kemenangan dalam hidup orang percaya, karena doa itu senjata peperangan rohani kita. Berdoa di dalam roh adalah senjata peperangan rohani kita. Maka mari kita pastikan kita memiliki kehidupan doa yang berkobar-kobar. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berdoalah sampai ketika Bapak Ibu kita belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana ketika Ia mau menghadapi salib, maka Tuhan Yesus berdoa sungguh-sungguh. Saya percaya definisi berdoa dalam roh salah satunya adalah berdoa sungguh-sungguh. Seperti Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Sehingga Ia mengalami kekuatan dari surga menopang Yesus, sehingga Yesus berhasil melalui penderitaan salib. Apakah Bapak Ibu hari ini sedang mengalami tekanan-tekanan yang besar dalam hidupmu? Engkau sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang besar dalam hidupmu. Jangan menyerah, jangan dikalahkan oleh musuh. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Libatkan semua potensi roh dalam hidupmu. Tubuh, jiwa, rohmu bersatu dalam doa. Apakah itu berarti harus doa puasa? Apakah itu harus berdoa berjam-jam? Lakukan itu kalau memang Tuhan pimpin. Sampai saudara mengalami terobosan. Sampai saudara mengalami kemenangan. Saya sangat percaya Bapak Ibu. Sementara Bapak Ibu mendengar bagian firman Tuhan ini, ada banyak dari Bapak Ibu saudara-saudari yang mendengar pemberitaan ini. Engkau sedang hidup dalam tekanan-tekanan yang besar. Engkau sudah ingin menyerah. Engkau sudah ingin berhenti. Tapi panggilanmu bukan untuk menjadi orang-orang yang kalah. Di dalam Yesus, saudara dipanggil menjadi orang-orang yang menang. Jadi jangan biarkan musuh mengalahkan, menjatuhkan, menghancurkan hidupmu. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini anugerah yang saudara harus ambil. Kenakan itu sehingga ketika engkau berkemenangan, maka hidupmu juga akan membawa kemenangan-kemenangan bagi orang-orang di seputar hidupmu. Amin buat firman Tuhan. Mari kita akan mendoakan firman Tuhan ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan siaran ini,
Bapak Ibu Saudara bisa berdoa bersama-sama dengan saya. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami mendengar firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang hari ini mendengarkan siaran ini, yang hari ini sedang mengalami tekanan-tekanan dalam hidupnya, sedang mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidupnya, dan sudah mau menyerah, sudah mau putus asa. Bahkan mungkin berpikir untuk melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun anak-anak-Mu hari ini berada dan mendengarkan siaran ini, hari ini hamba-Mu berdoa supaya anugerah Tuhan Kau curahkan buat mereka. Hamba-Mu berdoa supaya Engkau menguatkan hati anak-anak-Mu, supaya mereka punya kekuatan untuk terus hidup dalam hidup benar, hidup kudus, hidup suci. Betapapun tertekan, betapapun lemah hidup mereka, biar mereka terus hidup dalam kebenaran. Engkau tolong anak-anak-Mu supaya mereka hidup dalam kasih, mereka hidup di dalam keyakinan yang penuh akan rencana Allah. Mereka hidup dalam firman Allah. Mereka hidup dalam kehidupan doa. Dan hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang mendengar pemberitaan firman Tuhan ini, mereka kembali mengalami terobosan dalam hidup mereka. Mereka mengalami kemenangan-kemenangan yang baru dalam hidup mereka. Segala bentuk pekerjaan musuh yang hari-hari ini menekan hidup kami, mengintimidasi hidup kami, kami menolak, mematahkan, menghancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima kekuatan, anugerah, topangan dari surga, membebaskan kami, memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudari semua. Haleluya.